Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya moderator dari kelompok 3 akan memimpin presentasi pada kali ini, yaitu yang berjudul Hasil Identifikasi dan Observasi Layanan Intervensi Anak dengan Spektrum Autis pada Masa Pandemi COVID-19. Dengan mata kuliah Pendidikan Anak dengan Spektrum Autis, dosen pengampu Dewi Eka Sari Kumastuti MPD, kami dari kelompok 3 dengan anggota Amalia, Elsa Julia Arsanda, Muhammad Iqbal, saya sendiri Nur Hikmah, dan Sepina Ajija. Anak autis adalah anak yang memiliki gangguan perkembangan neurobiologis, meliputi gangguan interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Penyebab autis tidak diketahui secara pasti, namun risiko terjadinya gangguan autisme dapat meningkat apabila terdapat faktor genetik dan lingkungan. Misalnya paparan racun, asap rokok, infeksi, efek samping obat-obatan, serta gaya hidup yang tidak sehat selama hamil. Layanan pendidikan anak autis. Salah satu bentuk pelayanan untuk anak autisme adalah melalui pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anak. Model layanan pendidikan anak autisme pada dasarnya terbagi menjadi dua. Layanan pendidikan awal yang terdiri dari program terapi intervensi dini dan program terapi penunjang, dan layanan pendidikan lanjutan terdiri dari beberapa tahap. Kelas transisi, program pendidikan inklusi, program pendidikan terpadu, sekolah khusus autisme, program sekolah di rumah, dan panti rehabilitasi autisme. Adapun pelaksanaan kegiatan yaitu hari Senin tanggal 19 April 2021 pukul 8 sampai dengan 12 WITA dan bertempat di SD Negeri Telawang 1 Banjarmasin, Jalan Teluk Tiram Darat, Gang Bakti, RT 11 RW 002, Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekolah SD Negeri Telawang 1 NPSN 303004246. Jenjang pendidikan SD, status sekolah negeri, kode pos 70112, RT 11 RW 002, alamat sekolah Jalan Teluk Tiram Darat, Gang Bahti, RT 11, Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kurikulum yang dipakai di Sekolah Dasar Negeri Telawang 1 Banjarmasin untuk anak berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kemampuan setiap anak secara individual, karena kecepat tanggapan masing-masing dari mereka untuk menguasai suatu pelajaran tidaklah sama. Merujuk dari hasil wawancara dengan pihak sekolah, biasanya dibuat program pembelajaran individual atau PPI yang dirancang setiap awal semester. Adapun identitas anak yang telah kami identifikasi, anak tersebut bernama Muhammad Kanzil Zalalain, tempat tanggal lahir Banjarmasin 24 November 2013, dengan jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status anak kandung, anak ke-1 tunggal, sekolah di SDN Telawang 1, kelas 1, alamat Jalan Teluk Tiram Darat, Gang Hidayah, RT 18 nomor 27. Dan hobinya adalah mengaji. Adapun identitas orang tua ibu yaitu nama Yanda Astuti, umur 35 tahun, agama Islam, status ibu yaitu ibu kandung, sekolah pendidikan tertinggi yaitu SMA. Adapun pekerjaan beliau yaitu sebagai wirausaha. Adapun alamat beliau Jalan Teluk Tiram Darat, Gang Hidayah, RT 18 nomor 27. Riwayat kelahiran, perkembangan masa kehamilan ibu normal, juga tidak didapati riwayat penyakit atau kelainan pada ibu dan anak. Usia kandungan pun normal seperti kandungan pada umumnya 9 bulan. Proses kelahiran di Bantu Bidan di Banjarmasin tanpa menggunakan alat bantu persalinan seperti forceps atau tang, alat penyedot atau vakum, dan lain sebagainya. Bayi lahir dengan berat 2,9 kg serta panjang 50 cm. Riwayat perkembangan anak saat balita, kemudian fisik, sosial, dan pendidikannya. Di samping air susu ibu yang tidak keluar, anak juga enggan meminumnya,
sehingga sebagai gantinya, anak hanya meminum susu formula saja, hingga umurnya kurang lebih 3 tahun. Anak tidak memiliki kesulitan dalam memakan makanan. Kualitas makanan anak dengan gizi seimbang, dan kualitas makanannya normal 3 kali sehari. Namun, anak tidak pernah mendapatkan imunisasi. Orang tua mengaku risau membawanya untuk imunisasi. Biasanya anak-anak setelah imunisasi malah demam, ucap ibunya. Anak mulai berdiri dan berjalan pada usia 1,5 sampai 2 tahun. Penggunaan kedua belah tangannya pun seimbang dan mulai berceloteh tanpa arti pada umur 3 tahun. Sampai sekarang anak sudah menginjak usia 8 tahun. Namun, dia juga belum dapat mengucapkan kalimat yang kompleks sama sekali. Oleh karenanya, ia sulit berinteraksi juga berkomunikasi dengan siapapun. Anak menjadi lebih senang menyendiri. Kini, anak duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Kesulitan anak saat proses pembelajaran diantaranya adalah anak sulit fokus, sangat hyperaktif, juga kurang respon terhadap pembelajaran. Cara dengan pihak sekolah, perencanaan pembelajaran guru disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dalam interaksi pembelajaran, saat pelaksanaan masa pandemi hanya 1 kali dalam seminggu. Saat pembelajaran sebelum pandemi, biasanya guru harus menjelaskan lebih ekstra, berulang-ulang, serta dengan kesabaran yang tinggi. Pembelajaran juga dapat berupa bermain puzzle atau main lilin, gambar-gambar, tidak ada metode khusus. Dalam hal penilaian, sama seperti anak lain pada umumnya. Namun, untuk KKM mereka berbeda. Belum ada program kekhususan juga keterampilan. Sarana dan prasarana yang digunakan sama seperti anak lain pada umumnya, yaitu buku, pensil, penghapus, dan lain sebagainya. GPK Kanzil menyatakan bahwa harus ekstra sabar dalam mengajar, karena anak sangat hiperaktif. Di samping itu, GPK di sana juga sangat terbatas, sehingga beliau harus mengajar dari satu siswa ke siswa lainnya. Instrumen identitas 1 kami menggunakan DSM-4, itu gangguan kualitatif pada interaksi sosial, tidak mampu menjalin interaksi sosial non-verbal, kontak mata, ekspresi muka, posisi tubuh, gerak-gerik kurang tertuju, kesulitan bermain dengan teman sebaya, kurang mampu mengadakan hubungan sosial dan emosional dua arah. Adapun gangguan kualitatif pada komunikasi, yaitu bahasa aneh dan diulang-ulang, stereotip, cara bermain kurang variatif imajinatif, kurang imitasi sosial. Adapun perilaku yang terbatas, berulang dan berpola pada minat dan kegiatan, yaitu ada gerakan-gerakan aneh yang khas dan berulang-ulang, sering sangat terpaku pada bagian-bagian tertentu. Jadi dari hasil identifikasi menggunakan instrumen pertama DSM-4, maka diketahui bahwa subjek terduga memang benar-benar memiliki hambatan autis. Berikut ini ada hasil identifikasi menggunakan instrumen kedua CARS. Untuk hubungan dengan orang lain atau kemampuan bergaul, ringan, tidak mau melihat ke mata orang dewasa, kesal kalau dipaksa berinteraksi, terlalu malu, kadang-kadang mendekap orang tuanya berlebihan untuk umurnya. Untuk imitasi, sedang, hanya kadang-kadang saja mau meniru, atau hanya meniru setelah dirangsang kuat terus-menerus, ada keterlambatan reaksi. Untuk respon emosi, berat, respon hamper selalu tidak sesuai dengan situasi sekitar. Bila anak mendapat suatu mood tertentu, sukar untuk berubah lagi, sebaliknya dapat menunjukkan reaksi emosi yang hebat tanpa penyetus. Untuk penggunaan tubuh, sedang, tingkah laku dan gerakan yang aneh jelas. Gerakan jari yang aneh, melihat terus ke suatu bagian tubuh, goyang-goyang, berputar, jalan jinjit. Untuk penggunaan objek, berat, frekuensi dan intensitas makin tinggi, anak sulit dialihkan perhatiannya pada hal lain. Untuk adaptasi terhadap perubahan, sedang, ia menolak perubahan rutinitas dan tetap mencoba rutinitas yang lama. Bila dipaksa, ia menjadi marah. Untuk respon visual, ringan,
Kadang-kadang harus diingatkan untuk melihat suatu objek. Ia lebih suka melihat kaca atau cahaya dibandingkan melihat orang lain. Kadang-kadang bengong atau tidak suka melihat mata orang. Untuk respon dengan pendengaran, sering tidak mempedulikan suara sampai diulang untuk beberapa kali, bisa memberikan reaksi terkejut dan menutup telinganya bila mendengar suara yang sebenarnya bisa didengar sehari-hari. Untuk konsep penciuman dan sentuhan normal, anak menggunakan indera pengencapan penciuman dan sentuhan dengan normal. Ia bereaksi terhadap rasa sakit dengan biasa dan tidak berlebihan. Untuk takut dan gelisah ringan, menunjukkan takut yang kurang atau berlebihan terhadap suatu situasi. Selanjutnya, 2 poin untuk derajat yang ke-11 dalam instrumen identifikasi ini dalam aspek komunikasi verbal. Jika ditelaah, subjek ini dipastikan mengalami keterlambatan bicara. Buktinya, hingga sekarang anak belum dapat mengucapkan satu kalimat yang kompleks sama sekali. Kemudian 3 poin pada komunikasi nonverbal. Anak tidak dapat berkomunikasi secara nonverbal, juga tidak mengerti bahasa isyarat kompleks yang sesuai dengan aturan. 3 poin untuk aktivitasnya. Seperti yang telah disebutkan tadi, subjek ini sangat hiperaktif, namun di lain waktu subjek juga dapat sangat diam. Selain itu, terkadang subjek juga mengalami kesulitan tidur. Kemudian 2 poin untuk derajat terakhir dalam aspek respon intelektual. Guru kelas dan guru pembimbing khusus subjek membenarkan bahwa ia tidak sepandai untuk anak seumurnya. Anak lain sudah dapat menuangkan imajinasinya baik dalam bentuk gambar atau cerita, namun subjek belum dapat melakukan hal itu. Jadi, hasil identifikasi menggunakan instrumen kedua ini, Childhood Autism Rating Scale, jika poin semua derajat dijumlahkan, maka totalnya adalah 37 poin, yang berarti tingkat autisme anak menurut instrumen ini berada pada taraf ringan sampai sedang. Pada aspek interaksi sosial, 3 dari 4 poin ada terdapat dalam diri Kanjil, yaitu pada interaksi sosial ini, Kanjil tidak mampu untuk menjalin interaksi sosial secara nonverbal yang kompleks atau sesuai aturan. Kanjil juga mengalami kesulitan bermain dengan teman sebayanya. Hal tersebut dikarenakan di saat teman sebayanya ingin mengajaknya bermain, Kanjil jarang sekali, bahkan Kanjil tidak merespon panggilan dari temannya tersebut, sehingga harus diulang beberapa kali dahulu. Hal ini tentu saja menjadikan Kanjil sulit untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Namun, Kanjil sangat senang berbagi dengan teman sebayanya, tetapi Kanjil tidak bisa mengungkapkan emosionalnya seperti saat dia senang ataupun sedih. Dia bukannya tertawa ataupun menangis, namun yang dilakukannya untuk menyatakan perasaannya tersebut adalah kadang-kadang dengan berteriak. Aspek pertama, kemampuan bergaul anak berada di taraf ringan. Anak tidak mau melihat mata orang dewasa, lawan bicaranya atau orang yang berusaha berkomunikasi dengannya. Sehingga jika dipaksa untuk berinteraksi, anak akan merasa kesal atau marah. Di lain waktu, subjek kadang-kadang juga menunjukkan sikap malu yang sangat berlebihan. Anak lebih suka melihat kaca, cahaya, atau kadang-kadang hanya termenung saja tanpa arti. Dalam kemampuan meniru suatu tindakan, anak tidak melulu menirukan apapun yang dilihatnya atau didengarnya. Jadi, hanya menirukannya kadang-kadang saja. Atau hanya akan meniru suatu perbuatan jika diberikan stimulus atau rangsangan yang kuat secara terus-menerus. Respon emosi anak pun seringkali tidak sesuai dengan keadaan di sekitarnya, ditambah dengan tingkah laku dan gerakan yang aneh, misalnya bergoyang-goyang, berputar, atau berjalan jinjit. Sebelum pembelajaran secara daring diterapkan, saat proses pembelajaran tatap muka berlangsung, anak sulit fokus dan tidak dapat diam. Dia selalu ingin berlari dan mengeksplor sekolahnya. Hal itu bahkan menjadi rutinitas bagi subjek. Dengan kata lain, anak sangat sulit dialihkan perhatiannya kepada materi pembelajaran.
Dia lebih senang melakukan rutinitasnya, yaitu berlari, namun terkadang juga diselingi dengan pembelajaran. Pada indera pendengarannya, anak tidak memiliki hambatan sedikit pun. Namun, anak sering tidak memperdulikan suara sehingga harus diulang beberapa kali. Hal ini ditandai dengan dapatnya subjek memberikan reaksi terkejut dan menutup telinganya jika mendengar suara yang sebenarnya dapat didengar sehari-hari. Indera pengecap, penciuman dan sentuhannya normal saja. Dan anak bereaksi terhadap rasa sakit dengan biasa, artinya tidak berlebihan. Kadang-kadang menunjukkan perasaan takut dan gelisah yang kurang atau berlebihan, tidak sesuai dengan porsinya. Anak mengalami keterlambatan bicara, kadang ada pengulangan kata atau bicara terbalik-balik. Tapi juga tidak dapat menggunakan komunikasi nonverbal yang kompleks atau sesuai aturan. Komunikasi nonverbal yang ada hanya gerakan dan postur tubuh yang dibuatnya secara otodidak. Misalnya saat ingin minum, membuat huruf O menggunakan tangannya di depan mulut. Subjek juga sulit ditebak, suatu waktu sangat hiperaktif dan di waktu lainnya dapat juga sangat diam. Guru kelas dan GPK anak juga membenarkan jika subjek tidak sepandai anak seumurannya dalam segi intelektual. Kesimpulan, anak penyandang autis pada umumnya mengalami gangguan dalam bidang komunikasi, indera sosial dan perilaku yang membutuhkan penanganan khusus yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Hal ini masukkan untuk memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan agar proses sosialisasi anak dengan lingkungan berjalan dengan baik dan bisa tumbuh mandiri. Makanan juga menjadi faktor utama dalam tumbuh kembang mereka. Seperti halnya subjek terduga Muhammad Khalil lain yang jika makan roti atau minum susu fermentasi, anak akan tiba-tiba menjadi sangat hyperaktif. Semua hal yang didapati saat proses observasi dan identifikasi tentunya berbanding lurus dengan semua materi yang kami pelajari mulai dari pertemuan pertama. Namun sayangnya, Kamsil tidak mengikuti terapi apapun dikarenakan faktor ekonominya, dan juga tidak pernah dibawa ke psikolog dan ke dokter. Sekian, terima kasih. Tadi adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau apapun itu, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada kritik dan saran, kami dengan senang hati menerimanya. Sekiranya itu saja, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.